Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita lanjut membahas kitab Fathul Majid, syarah kitab At-Tauhid. Dan bab yang kita baca adalah masih bab ma jaa anna sababi kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Sebab terjadinya kekufuran Bani Adam dan mereka mengapa meninggalkan agamanya adalah karena sikap melampaui batas terhadap orang-orang soleh. Kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu perkataan penyusun kitab Fathul Majid rahimahullah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, di kitab saya halaman 201, wa an Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala la tutruni kama ataratin nasara ibna Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh, akhrajahu. Al-musannif penyusun kitab Tauhid rahimahullah mengatakan, dan dari Umar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la tuqruni, jangan kalian melampaui batas dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas di dalam memuji Isa bin Maryam. Innama ana abdun, tidak lain aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, oleh karena itu katakanlah oleh kalian, Abdullah wa rasuluh, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Akhrajahu, telah mengeluarkan hadis ini di dalam kitab masing-masing Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi ada catatan di sini bahwa hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari. Al-Mu'alliq mengatakan laisa huwa 'inda Muslim, tidak terdapat di dalam kitab Sahih Muslim, adanya di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, wallahu a'lam. Penjelasan muallif kitab Fathul Majid rahimahullah, qauluhu an Umar, perkataan al-musannif dari Umar, maksudnya adalah Umar ibnul Khattab ibni Nufail, dibacanya dengan musaghar Nufail al-Adawi, Amirul Mukminin wa afdhalus sahabati ba'da as-Siddiq radhiyallahu anhum. Beliau Umar ibn Khattab adalah sahabat yang paling afdal sesudah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum ajma'in. Waliyal khilafata 10 sinin wa nisfa. Beliau mengurusi masalah khilafah, menjadi khalifah selama 10 tahun setengah.
famtala'at ad-dunya adla, ketika itu bumi penuh dengan keadilan. Wa futihat fi ayyamihi mamaliku Kisra wa Qaisar, pada hari-hari kekuasaan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditaklukkan kerajaan-kerajaan Kisra dan Qaisar. Kisra itu di Persia, Qaisar itu di Rum, Romawi. Wastushhida fi Dzulhijjah, beliau ustushhid, dibunuh oleh seorang munafik Yahudi pada tahun 23 Hijriyah. Pada tahun 23 Hijriyah. Jadi beliau berkuasa selama 10 tahun 6 bulan. Itu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Selanjutnya sabda Nabi SAW, la tutruni kama atharatin nasara ibn Maryam, jangan engkau melampaui batas di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasara melampaui batas di dalam memuji Ibnu Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. La tutruni dari asal kata al-itra, artinya adalah mujawazatul had fil madh, melampaui batas di dalam memuji. Wal kadhibu fih, dan dusta di dalam memuji. Melampaui batas di dalam memuji dan dusta. Karena kalau tidak dusta tidak akan melampaui batas di dalam memuji. Yang namanya memuji dengan benar kepada Nabi SAW adalah mengikuti petunjuk-petunjuknya, mengikuti sunnahnya, mengikuti ajarannya. Lah ini melampaui batas, keluar dari ajaran Nabi SAW dan dusta, bohong kalau itu dikatakan memuji Nabi. Dan bohong mereka ketika mereka memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam, karena agama Nabi Isa tidak diikuti. Qalahu Abu Sa'adat, ini dikatakan pengertian al-itra dengan pengertian demikian oleh Abu As-Sa'adat, ulama ahli lughah. Wa qala ghairuhu, sementara yang lain mengatakan, ai la tamdahuni bil batil, jangan engkau memujiku dengan cara yang batil, cara yang tidak benar. Wala tajawazu al hadda fi madhi, jangan melampaui batas di dalam memujiku. Itu pengertian la tuqruni kama ataratin nasara ibn Maryam. Jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Yang benar saja di dalam memujiku, tidak berlebihan. Artinya kalau memuji Nabi ya menghormati ajaran-ajaran Nabi, menghormati perintah dan larangannya, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jangan bohong, jangan pura-pura memuji, sesungguhnya tidak ikut kepada ajaran Nabi. Qauluhu innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasulih. Abdullahi wa rasuluh. Abdullahi wa rasuluh. Sabda Nabi berikutnya, sesungguhnya aku ini hanyalah hamba. Jadi kedudukanku itu adalah hamba Allah. Oleh karena itu katakanlah oleh kalian bahwa Nabi Muhammad adalah Abdullah, hamba Allah, tetapi dia adalah Rasul Allah. Hamba tidak boleh tidak boleh dipuji melebihi kedudukannya sebagai seorang hamba. Dia tetap hamba, tapi dia Rasul Allah yang titahnya harus diikuti. Tapi dia bukan Tuhan, tidak sejajar dengan Tuhan, bahkan dia hanya utusan
Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah-risalah Allah. Jadi diikuti ajarannya, bukan diibadahi, bukan disembah, bukan dipuja-puja secara dusta, tapi tidak diikuti ajarannya. Aila tamdahuni fataghlu fi madhi. Jangan kalian memujiku hingga kalian melampaui batas di dalam memujiku. Kama ghalat an-nasara fi Isa alaihi salam, sebagaimana orang-orang Nasara ghulu, melampaui batas di dalam memuji Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sampai Isa disebut Ibnullah, disebut sebagai Tuhan, Tuhan keturunan Allah. Ini itra, ini melampaui batas, ini ghulu di dalam memuji Nabi Isa. Nabi Isa manusia biasa, hamba Allah. Beliau adalah utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan risalah Allah di zaman itu kepada Bani Israel. Harusnya memuji Nabi Isa itu adalah dengan mengikuti ajaran Nabi Isa. Sepeninggal Nabi Isa, ketika Nabi Isa diangkat, harusnya mereka kemudian beriman kepada Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah perintah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fadda'au fihi al-ilahiyah, sehingga mereka menganggap di dalam diri Nabi Isa itu adalah ada sifat ilahiyah, sifat berhak disembah. Karena mereka menganggap Isa adalah Ibnullah, dan itu adalah batil. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabira. Wa innama ana Abdullah, kata Nabi, tetapi aku ini hanyalah hamba Allah. Fasifuni bidzalik kama wasafani Rabbi. Oleh karena itu, sifatilah aku sebagai hamba Allah sebagaimana Rabbku Allah telah mensifatiku sebagai hamba Allah. Faqulu, katakanlah oleh kalian, Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidi al-aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Allah menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya, dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Dan Allah menyebut Rasulullah sebagai hambanya. Maka sebagaimana Allah menyebut beliau sebagai hambanya, kita pun harus menganggap Rasulullah sebagai hamba Allah. Nggak boleh lebih, tidak boleh disetarakan kedudukannya seperti Tuhan. Tapi beliau adalah Rasul Allah, utusan yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya. Maka segala kata dan tindakan serta titahnya merupakan kebenaran mutlak yang harus kita ikuti, karena beliau utusan Allah. Fa'abal musyrikun, tetapi orang-orang musyrikun menolak, illa mukhalafata amrihi, kecuali malah menyelisih perintah Rasul, wartikab nahyihi, dan melanggar larangan Rasul. Supaya jangan berlebihan, mereka orang-orang musyrikin, orang-orang yang menyatakan menganggap diri cinta kepada Rasul, tidak mau mengikuti aturan yang telah dibuat oleh Rasul, bahkan menyelisih perintah Rasul dan melanggar larangannya. Fa'azzamu, hingga mereka mengagungkan Rasul dengan sesuatu yang Rasul larang dari pengagungan yang semacam itu.
mengagungkan Rasul dengan cara yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Wa hadzarahum minhu, dan Rasul telah memperingatkan kepada mereka dari pengagungan yang semacam itu. Wa naqadhuhu, dan mereka menyelisih Rasul, merusak apa yang dikatakan oleh Rasul dan menyatakan batal dengan sebatal-batalnya apa yang dikatakan oleh Rasul. Tindakannya itu menyatakan bahwa mereka telah merusak perkataan Rasul, merusak titah-titah Rasul. Wadahu an-nasara, dan mereka menyerupai orang-orang Nasara di dalam sikap melampaui batasnya, wa syirkihim, dan di dalam kemusyrikannya. Tidak cukup itu, bahkan wasannafu fihil musannafat, mereka menyusun kitab-kitab yang isinya adalah pujian-pujian melampaui batas, menganggap Nabi seperti Tuhan. Sannafu fihi al-musannafat, menyusun kitab-kitab isinya pujian-pujian berlebihan. Wa qad dzakara Syekhul Islam, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan an ba'di ahli zamanihi, tentang sebagian orang yang hidup pada zaman Ibnu Taimiyah yang sikapnya itu begitu berlebihan, melampaui batas di dalam memuji Rasul sehingga seakan-akan kedudukannya seperti Tuhan. Syekhul Islam menyebutkan tentang sebagian mereka, annahu jawwazal istighatsata bir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagian orang itu membolehkan untuk beristighatsah kepada Rasulullah SAW. Apa artinya istighatsah? Sambat. Apa sambat? Minta supaya kesulitannya itu dilepaskan. Ketika mendapatkan kesulitan lalu bersambat, lalu istighatsah, mengeluh, bagaimana caranya agar kesulitan-kesulitannya itu dilepas. Ini namanya istighatsah. Fi kulli ma yustaghath fihi billah, di dalam setiap apa yang seharusnya istighatsah itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Istighatsah itu seharusnya kepada Allah saja, tapi dia istighatsahkan kepada Rasulullah SAW. Bukan istighatsah dalam arti hal-hal yang bersifat apa yang menjadi kemampuan manusia, sambat. Minta tolong, ini rumahnya roboh kena angin. Sambat kepada tetangga untuk bantu-bantu menegakkan rumahnya kembali. Nah, itu tidak mengapa. Kalau istighatsah itu artinya hanya sebatas itu, tidak mengapa. Tapi ini istighatsahnya dalam hal-hal yang seharusnya hanya kepada Allah saja, tapi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sannafa fi dzalika musannafan, dan sebagian orang itu telah menyusun kitab tentang ini, tentang bolehnya istighatsah kepada Rasul. Raddahu Syekhul Islam, telah dibantah ini oleh Syekhul Islam. Wa radduhu mawjud bihamdillah, dan bantahannya itu ada. Alhamdulillah, bantahan Syekhul Islam terhadap orang yang menyusun kitab ini terkait dengan bolehnya istighatsah pada Rasulullah telah dibantah, dan bantahnya itu ada dalam kitab yang disusun oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Wa yaqul innahu ya'lamu mafatihal ghaib, dan orang ini yang menyusun kitab itu mengatakan bahwa Nabi mengetahui kunci-kunci perkara ghaib, yang harusnya kunci perkara ghaib itu yang tahu hanya Allah. Tentang hujan, apakah hujan membawa berkah atau membawa malapetaka, yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Tentang kematian, tentang rizki, tentang mata pencaharian, yang semua yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini mengatakan bahwa Nabi tahu tentang itu.
allati la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah saja. Wa dzakara anhum asya'a min hadzal nam, dan menyebutkan perkara-perkara yang sejenis dengan ini. Na'udzubillah min amal basirah. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kebutaan mata hati, dari kebutaan hujjah. Wa qad ishtahara fi nuzumil Busiri qauluhu, telah masyhur di dalam nazam Al-Busiri di mana ia mengatakan, ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadithil amimi. Wahai orang yang paling mulia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, kepada siapa lagi aku minta perlindungan kecuali kepadamu ketika terjadi peristiwa-peristiwa bencana yang merata. Jadi istighatsahnya kepada Rasulullah, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu disandungkan dalam nazam. Wa ma ba'dahu minal abyat, begitu juga bait-bait yang sesudahnya. Allati madmunuha, yang isinya ikhlasud du'a wal liyadu war raja'u wal i'timadu fi adyaqil halat wa a'zamil ittirar li ghairillah, yang intinya bait-bait syair itu berisi mengikhlaskan doa, berlindung, berharap dan bersandar dalam kondisi yang paling sempit, dalam keadaan yang paling berbahaya bagi mereka, kepada selain Allah. Mengikhlaskan doanya kepada selain Allah, berlindungnya, berharapnya, beriktimadnya kepada selain Allah di dalam kondisi yang sangat menyesakkan mereka. Fanaqadu ar-Rasul SAW, di sini mereka telah membantah, telah merusak titah Rasul di dalam melanggar apa yang beliau larang dengan sebesar-besar perusakan, dengan sebesar-besar penentangan. Wa syaqqullaha wa rasulahu a'zama masyaqqah, menentang Allah dan Rasulnya dengan sebesar-besar penentangan. Wa dzalika anna syaitana azharu lahum hadzal syirkal azim, yang demikian itu karena setan telah memperlihatkan kemusyrikan yang besar ini kepada mereka fi qalib mahabbatin Nabi SAW wa ta'zimihi. Setan memperlihatkan kemusyrikan yang besar ini di hadapan mereka itu sebagai kecintaan dan pengagungan kepada Nabi SAW. Padahal itu syirik azim, akbar, tapi terlihat oleh mereka seperti kecintaan kepada Rasul dan penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa adhhara lahum at-tauhid wal ikhlas alladhi ba'athahu Allah bihi fi qalibi tanaqqusihi. Sementara setan memperlihatkan kepada mereka bahwa tauhid dan ikhlas, yang untuk maksud tauhid dan ikhlas ini Allah mengutus Rasulnya, oleh setan diperlihatkan kepada mereka sebagai penghinaan kepada Rasul. Bahwa tauhid dianggapnya, dipandangnya sebagai tanaqqus, penghinaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menghina sekali kepada Rasulullah, enggak pernah baca sholawat. Kata siapa enggak membaca sholawat? Sholawat tapi benar, tidak seperti sholawat orang-orang itu yang sholawatnya mengandung unsur-unsur kesyirikan. Menghormati Nabi
dengan mengikuti tuntunan Nabi dan ajarannya. Wa haula'il musyrikun humul mutanaqqisun an-naqisun. Padahal sesungguhnya orang-orang musyrikin itulah yang al-mutanaqqisun, yang meremehkan, menghina Nabi SAW, an-naqisun, yang kurang di dalam menghormati Nabi SAW. Afratu fi ta'zimihi bima nahahum anhu asaddan nahi. Mereka melampaui batas di dalam mengagungkan Rasul dengan apa yang dilarang oleh Nabi dengan sekeras-keras larangan. Wa farratu fi mutaba'atihi, dan mengabaikan untuk mutaba'ah kepada Rasul, melampaui batas di dalam memuji sementara tuntunan-tuntunannya diabaikan, tidak diikuti. Falam ya'ba'u bi aqwalihi wa af'alihi, mereka tidak peduli dengan perkataan-perkataan Nabi dan dengan perbuatan-perbuatan Nabi. Perhatikan saja, ya, perkataan Nabi, titah-titah Nabi tidak dipedulikan. Contoh-contoh perbuatan Nabi tidak dipedulikan. Kadang membuat karangan-karangan cerita tentang perbuatan Nabi dan perkataan Nabi, dikarang-karang sendiri. Padahal tidak ada di dalam kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Wala radu bihukmihi wala sallamu lahu, mereka tidak ridho dengan hukum Nabi, wala sallamu lahu, dan tidak menerima hukum Nabi. Wa innama yahsulu ta'zimur rasul, sesungguhnya ta'zim, pengagungan kepada Rasulullah SAW hanya akan terjadi bita'zimi amrihi wa nahyihi, dengan mengagungkan perintahnya dan menghormati larangannya. Pengagungan, penghormatan kepada Rasul itu hanya akan terjadi ketika seseorang menghormati perintah-perintahnya. Perintahnya dihormati, dijalankan. Larangannya dihormati, ditinggalkan. Maksudnya larangannya itu tidak diterjang, perintahnya dilaksanakan. Larangannya diperhatikan lalu tidak diterjang larangannya. Ini larangan diterjang, perintahnya ditinggalkan. Wal ihtida bihadyihi, mengambil petunjuk dengan petunjuk Nabi, bukan petunjuk yang lain. Yang diambil adalah petunjuk Nabi, bukan petunjuk orang lain selain Nabi. Betapapun tinggi kedudukan orang itu, kalau ternyata perkataan dan tindakannya bertentangan dengan perkataan dan perbuatan Nabi, maka harusnya ditinggalkan. Ihtidaknya, mengambil petunjuknya dengan petunjuk Nabi SAW. Wattiba'i sunnatihi, dan dengan ittiba' kepada sunnahnya. Itu cara menghormati Nabi, ittiba kepada sunnahnya. Sunnah di sini maksudnya adalah ajaran Nabi. Bukan maksudnya sunnah di sini adalah kalau dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan itu. Itu adalah sunnah menurut istilah fuqaha ketika membahas masalah hukum. Sunnah mustahab, maka kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi yang dimaksudkan sunnah di sini adalah ajaran Nabi, yaitu Alkitab was sunnah. Wad da'wati ila dinihi alladzi da'a ilaihi. Cara menghormati Nabi juga adalah dengan mengajak orang kembali kepada agama Nabi. Bukan sekedar kembali kepada nama agama Islam, tapi Islamnya itu tidak yang diajarkan oleh Nabi, dikarang sendiri. Harus mengajak orang lain kembali kepada agama yang dibawa oleh Nabi. Apa itu? Al-Islam. Dengan kitabnya Al-Quran,
petunjuk-petunjuknya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nusratihi, juga dengan membela Nabi. Wa muwalati man amila bihi, menyintai orang yang melaksanakan sunnah Nabi, menyintai orang yang melaksanakan agama Nabi. Wa mu'adat man khalafahu, dan memusuhi orang yang menyalahi agama Nabi. Itu begitu caranya menghormati Nabi, mengagungkan Nabi. Ini kepada orang bertauhid malah memusuhi, kepada orang yang menyimpang dan menyelisih ajaran Nabi dicintai, cinta kepada mereka. Kepada ahlu tauhid, orang-orang yang ingin benar dalam beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Nabi, dimusuhi oleh mereka. Fa'akasa ulaikal musyrikun ma aradahu Allah wa rasuluhu ilman wa amala. Maka orang-orang musyrikin itu melakukan yang sebaliknya dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, baik secara keilmuan maupun secara pengamalan. Ilmunya bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Amalannya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Pemahamannya beda, ilmunya beda dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Pengamalannya beda. Wartakabu ma nahallahu anhu wa rasuluhu. Mereka melakukan apa, menerjang apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fallahul musta'an. Maka hanya Allah lah tempat untuk mohon pertolongan. Itu seharusnya kalau benar-benar cinta kepada Nabi SAW, benar-benar menghormati Nabi SAW, benar-benar mengagungkan Nabi, kita hormati perintahnya, kita laksanakan perintahnya. Itu tandanya menghormati. Ketika nama Nabi diejek, marah. Ya benar, marah itu benar. Ketika Nabi namanya dihina oleh orang, nggak boleh terima kita, nggak boleh ridho kita. Tapi kita sendiri harus menghormati juga nama Nabi. Jangan sekedar kita marah terhadap penghinaan orang lain, sementara kita tidak menghormati Nabi. Titahnya nggak diperhatikan, ajaran-ajarannya nggak dipelajari. Larang-larangannya diterjang, dan kita tidak tahu apa larangan Nabi, kita tidak tahu apa perintah Nabi. Bagaimana kita bisa melaksanakan perintahnya? Bagaimana kita bisa meninggalkan larangan-larangannya? Harus mengikuti bimbingan dan petunjuk Nabi, mengikuti sunnahnya, mendakwahkan agama ini kepada umat manusia supaya mereka kembali kepada agama Nabi, agama Islam, seperti ketika Nabi menerima agama ini dari Allah Subhanahu wa taala. Membela Nabi dengan perkataan, dengan tindakan yang nyata, di antaranya adalah dengan melaksanakan titahnya dan tidak menerjang larangannya, serta menyintai orang-orang yang muwalat, yang melaksanakan agama Nabi, yang mengamalkan agama Nabi, memusuhi orang yang memusuhi agama Nabi. Qala al-musannif rahimahullah, selanjutnya al-musannif rahimahullah mengatakan, Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Iyyakum wal ghulu, fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Awas, hati-hati, jangan sekali-sekali kamu bertindak ghulu, melampaui batas. Sesungguhnya yang telah membinasakan orang sebelummu adalah ghulu,
tindakan melampaui batas. Kata penyusun kitab Fathul Majid ini, hadzal hadits dzakarahul musannif biduni dzikri rawihi. Al-musannif penyusun kitab tauhid ini menyebutkan hadis ini tanpa menyebutkan perawinya. Wa qad rawahu al-Imam Ahmad, padahal hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah, dan oleh Tirmidzi serta Ibnu Majah, oleh An-Nasa'i, juga oleh Ibnu Majah, oleh Ahmad. Min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa hadza lafzu Ahmad, ini adalah lafaz Ahmad. An Ibnu Abbas qala, beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala li Rasulullah SAW ghadata jam'in. Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ghadata jam'in, maksudnya dalam riwayat lain ghadata aqabah, pada pagi hari saat akan melempar jumrah aqabah pada hajjatul wada', di haji wada'nya Rasulullah SAW, di pagi hari ketika ingin melempar jumrah aqabah. Kan dari setelah mabit di Musdalifah pagi-pagi menuju Mina untuk melempar jumrah aqabah. Nabi SAW saat itu bersabda, halumma ulqut li, Ibnu Abbas, mari ambilkan untukku. Maksudnya adalah perintah kepada Ibnu Abbas untuk mengambil kerikil-kerikil yang digunakan untuk melempar jumrah. Falaqattu lahu hasayat, lalu aku ambilkan untuk Rasulullah SAW kerikil-kerikil. Hunna hasa al-khadfi, kerikil-kerikil itu adalah kerikil kecil, bukan batu, kerikil-kerikil kecil, kerikil kecil. Falamma wada'ahunna fi yadih, ketika Ibnu Abbas telah meletakkan batu-batu kerikil itu ke tangan Rasulullah SAW, qala, Nabi bersabda, na'am, ya betul. Bi amthal haula farmu, dengan batu-batu kerikil kecil semacam ini lemparlah jumrah oleh kalian. Wa iyyakum wal ghulu fid din, jangan sekali-kali kamu ghulu, melampaui batas di dalam agama, termasuk di dalam melempar jumrah. Ambil batu besar supaya marem, mantap, dianggapnya itu melempar setan, terus ngambil batu besar, nah ini hulu. Atau sepatunya atau sendalnya dengan sekuat tenaga mengenai kepala orang bocor, nah itu hulu di dalam agama. Fa innama halaka man kana qablakum bil ghuluwi fid din, sesungguhnya binasanya orang-orang sebelum kamu adalah dengan ghulu, melampaui batas di dalam agama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, hadza ammun fi jami'i anwa'il ghulu, ini umum meliputi semua macam sikap ghulu, meliputi semua macam tindakan melampaui batas, baik fil i'tiqadat wal a'mal, menyangkut masalah keyakinan-keyakinan i'tiqad maupun menyangkut masalah-masalah amal-amal perbuatan. Amal perbuatan misalnya tadi melempar jumrah. I'tiqad ya keyakinan yang hulu, bahwa diyakini Nabi mengetahui perkara gaib, itu minal i'tiqad, hulu, minal i'tiqadat, hulu itu seperti itu. Wa sababu hadzal lafzil 'am ramyul jimar, sebab lahirnya lafaz yang umum ini adalah terkait dengan melempar
jumrah wa huwa dakhilun fi, dan melempar jumrah itu masuk ke dalam masalah ini. Jadi tidak boleh hulu di dalam melempar jumrah. Mislu ar-ramyi bil hijarah al-kibar, misalnya melempar jumrah dengan batu besar, binaan ala annahu ablagh minas sighar, dengan anggapan bahwa dengan batu besar itu lebih mantap daripada dengan batu kerikil kecil. Jadi kalau beragama mengikuti perasaan ya kayak gitu. Beragama itu tidak mengikuti perasaan tapi mengikuti dalil, bukan mengikuti perasaan. Mengikuti perasaan nggak akan benar itu. Yang mengikuti perasaan tidak akan benar, harus dengan dalil. Dalilnya apa? Itu petunjuk yang pas, dalil itu dari Nabi SAW. Pas bahwa itu yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan lebih selamat dengan itu. Thumma 'allalahu bima yaqtadhi mujanabata hadyi man kana qablana. Selanjutnya beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan ilal, memberikan illah, memberikan alasan dengan sesuatu yang menuntut supaya kita menjauhi tindakan orang-orang sebelum kita. Nabi mengingatkan, memberikan alasan, yang alasan itu kaitannya dengan kita harus menjauhi tindakan dan tuntunan sunnah dari orang-orang sebelum kita. Ib'adan 'anil wuqu' fi ma halaku fih, agar kita bisa menjauhkan diri dari kemungkinan terjatuh ke dalam kebinasaan yang mereka alami. Jadi kita harus tidak boleh meniru tindakan orang-orang sebelum kita yang binasa karena melampaui batas di dalam beragama, supaya kita tidak terjerumus ke dalam kebinasaan yang mereka alami. Wa annal musyarika lahum fi ba'di hadyihim, orang yang terlibat dengan mereka dengan cara mengikuti sebagian tindakan mereka, yukhaf alaih, akan dikhawatirkan minal halak, akan dikhawatirkan dia akan mengalami kebinasaan, meskipun hanya mengikuti sebagian dari petunjuk atau tindakan orang-orang sebelum kita di dalam ghulu misalnya. Sebagian saja dikhawatirkan kita akan terjerumus dalam kebinasaan seperti mereka. Maka Nabi mengingatkan iyyakumul ghulu, dan ini hadis sahih. Hadis ini adalah hadis sahih. Iyyakumul ghulu, hati-hati, jangan sekali-kali kamu bertindak melampaui batas. Pas saja sesuai dengan tuntunan dan ketentuan, dengan dalil. Karena sikap ghulu ini yang telah membinasakan orang-orang sebelum kita. Jadi di dalam beragama iqtisad, cukup ngepas saja, seperti dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud kalau nggak salah, iqtisadun fi sunnatin khairun min ijtihadin fi bid'atin. Cukup ngepas di dalam mengikuti sunnah itu lebih baik daripada banyak tapi di dalam bid'ah, daripada bersemangat tinggi melakukan banyak amalan tapi tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Jadi lebih baik ngepas saja, iqtisad. Kalau kita tahu dalilnya kita lakukan, kalau kita tidak tahu dalilnya atau misalnya tidak menjadi kesepakatan kaum muslimin, sepakat loh ya, tidak menjadi kesepakatan kaum muslimin, kita tidak tahu dalilnya, kita lebih baik tidak melakukannya terlebih dahulu, apapun itu, kecuali yang ada dalilnya atau
seluruh kaum muslimin sepakat untuk melaksanakannya meskipun kita belum tahu dalilnya. Tapi kita harus belajar supaya kita tidak hidup dalam taklid terus-menerus. Itu saja yang kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Nas'alullah an yarzuqana al-ikhlas fil qawli wal amal wa ayyufiqana lima yuhibbuhullah wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.